Mungkin kita pernah mendengar kalimat, hidup kita penuh dengan pilihan. Maksudnya adalah hidup yang kita jalani terjadi karena kita memilih setiap hal yang kita mau kerjakan. Namun, kita harus mengingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Oleh sebab itu, kita harus menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk dunia ini dalam ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan. Maka, ketika kita memilih apa yang mau kita lakukan, haruslah kita memilih dan melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait 1 hingga 2, Hai makhluk alam semesta. Ibadah ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang juga kasih setianya tak pernah lekang oleh waktu. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah upah. Di dalam Tuhan, upah yang dimaksud bukanlah seperti yang kita bayangkan berupa harta, benda, atau hal lain yang bersifat duniawi, melainkan kehidupan dan kebahagiaan kekal bersamanya. Jika kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka pemeliharaan Tuhan kepada kita akan menjadi nyata. Upah di dalam Tuhan lebih mulia dari apapun dibandingkan apa yang dunia tawarkan. Upah di dalam Tuhan pun jauh lebih abadi dibandingkan pujian yang kita terima dari manusia. Tetapi ingatlah bahwa kita harus berupaya untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 431. Mari menjadi penjala orang. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Allah, kami mengakui bahwa kami sering melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami kembali dalam sukacita mengasihi Engkau. Teguhkanlah hati kami dan kuatkanlah iman kami. Biarlah kami senantiasa mengingat Engkau dalam setiap perbuatan maupun perkataan kami di masa mendatang. Sehingga apa yang kami perbuat atau perkataan yang keluar dari mulut kami senantiasa pula memancarkan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih
Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin berikhtiar menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami di dalam masa perenungan kami saat ini, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu. Kiranya juga Engkau menolong kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki komitmen dan konsisten di dalam keseharian kami untuk menjadi pewarta kabar baik, menjadi utusan Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan pada hari ini diambil menurut Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukannya dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini tetap dalam keadaan baik dan juga tetap memilih untuk di rumah saja walaupun dalam masa pelonggaran PSBB. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah mengalami masa yang paling berat di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Tentunya pernah ya. Apapun itu kondisinya, mungkin itu menjadi sebuah pengalaman yang paling berharga.
Dan semoga di masa yang akan datang pengalaman itu bisa dijadikan cerita untuk keturunan Bapak Ibu sekalian. Termasuk untuk pengalaman kita di tahun ini. Bila kita runut dari awal bulan Januari tahun 2020 sampai dengan hari ini, bulan Juni, Bapak Ibu tentu bisa menceritakan banyak hal. Ya, perjalanan yang tidak mudah selama hampir setengah tahun di tahun 2020. Ada banjir pada bulan Januari, khususnya pada tanggal 1 Januari 2020. Lalu kemudian berlanjut lagi, selama bulan Januari saja itu banjir ada terjadi beberapa kali. Lalu berlanjut lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini kita masih berjuang bersama. Lalu kemudian juga kita berjumpa tentang berita-berita kasus meninggal orang-orang, para seniman-seniman Indonesia yang dibanggakan. Dan juga mungkin di dalam kehidupan kita berjumpa dengan berita-berita duka tentang anggota keluarga kita atau sanak saudara kita yang juga meninggal. Atau mungkin kita berjumpa dengan berita-berita kondisi-kondisi kesehatan yang menurun, entah itu kita pribadi atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Begitu banyak sekali kondisi yang bisa kita katakan sebagai kondisi duka hampir setengah tahun terakhir ini. Khususnya juga sebagai sebuah gereja GKI di Indonesia, bagaimana di tengah pandemik ini mengalami sebuah proses yang baru. Ibadah di gedung gereja tidak ada untuk sementara waktu, dan kemudian berganti dengan ibadah secara daring atau di dalam jaringan atau online, seperti yang kita lakukan pada masa sekarang. Namun ternyata walaupun kondisi sesulit apapun yang kita hadapi, yang gereja hadapi, kita tidak bisa melupakan bahwa kita ini tetap menjadi utusan Allah di tengah-tengah dunia. Disinilah poin pentingnya, di mana kita tidak melupakan sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia. Utusan diminta untuk bekerja, melakukan tugas tanggung jawabnya, hadir di suatu tempat, menyampaikan atau mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi pekerjaan yang diinformasikan sejak lampau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia, baik gereja atau kita secara personal, memiliki peranan yang begitu penting. Bila zaman dahulu, utusan Allah, yaitu ke-12 murid Yesus, diminta untuk melakukan pekerjaan, yaitu pekabaran Injil. Mereka melakukannya tanpa hal-hal yang mereka pahami secara detail. Namun memang di awal ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya sebelum terjun ke dalam dunia pelayanan yang mereka tekuni kemudian, mereka diberitahukan bahwa pengutusan yang mereka jalani bukan hal yang mudah. Mereka akan berjumpa dengan konflik, mereka akan berjumpa dengan keadaan yang berbeda dari yang mereka harapkan. Tentu mereka mengharapkan perjalanan mereka baik-baik saja. Tentu mereka mengharapkan bahwa kondisi yang mereka alami akan lancar-lancar saja. Mereka akan mendatangi tempat-tempat orang-orang yang mereka kasihi dan mereka akan memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut, pun digambarkan oleh mereka bahwa mereka akan diterima dengan baik. Namun disinilah yang menarik. Ke-12 murid Yesus sebagai utusan diberikan pemahaman bahwa mungkin saja mereka akan ditolak. Mereka tidak akan diterima di rumah-rumah yang mereka datangi, ataupun mereka ketika diizinkan masuk pun mereka tidak mengalami sambutan yang hangat. Mereka juga akan menerima konflik, mereka akan mengalami konflik entah dari luar ataupun di dalam kehidupan mereka sendiri, konflik di dalam keluarga. Namun yang menariknya lagi adalah diri mereka sendiri dikatakan jangan pergi membawa apa-apa. Yesus mau menggambarkan kondisi yang murid-murid akan alami ke depan adalah jauh dari kata enak. Namun
Ketika dikatakan bahwa jangan bawa perbekalan apapun, karena digambarkan bahwa mereka akan menggantungkan kehidupan mereka di dalam perjalanan yang akan mereka lakukan. Makanan dari orang-orang yang akan mereka temui, rumah yang mereka kunjungi, dan yang lain-lain. Di sini bukan Yesus bermaksud menakut-nakuti, bukan juga Yesus bermaksud untuk memberikan gambaran yang tidak enak kepada para murid. Justru disinilah poin utamanya. Sebagai utusan Allah, mereka akan melihat pemeliharaan yang begitu besar dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak diberikan emas ataupun perak di dalam bekal perjalanan para murid pada saat itu. Namun jaminan hidup mereka yang lebih berharga daripada burung pipit, mereka akan menerima pemeliharaan yang begitu besar dari Allah. Ya, burung pipit menjadi sebuah gambaran yang paling sederhana. Burung pipit adalah burung yang kecil, bila dijual sangat murah harganya. Tetapi seperti yang kita tahu dari lagu-lagu mungkin di sekolah minggu atau lagu-lagu dalam puji-pujian kita, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil saja dikasihi Tuhan, terlebih diriku pastilah dikasihi Tuhan. Disinilah yang mau digambarkan bagaimana kondisi murid-murid Yesus sebelum berangkat dari pengutusan yang mereka terima. Mereka diyakinkan menerima jaminan yang besar, pemeliharaan hidup yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka tidak punya emas perak, mereka tidak bawa perbekalan, tapi mereka tetap bisa melanjutkan pengutusan yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Karena mereka begitu berharga di mata Allah, sebab mereka mau menjalankan utusan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika burung pipit yang kecil dijual dengan harga murah, namun Allah tetap menjaga agar burung tersebut tetap terpelihara dalam keadaan baik, tidak kelaparan, tidak mati. Bagaimana juga dengan kita? Kita adalah manusia-manusia yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang selalu diharapkan Allah untuk berada di dalam dekapan cinta kasih-Nya, dan diharapkan oleh Allah agar kita tidak melakukan dosa lagi. Disinilah yang terlihat bagaimana Allah begitu mencintai kita, begitu mencintai para murid yang menjadi utusan-utusan pada saat itu. Pemahaman konsep utusan pada para murid-murid ini adalah bagaimana kehadiran mereka mewakili secara langsung pribadi yang mengutusnya. Pribadi yang mengutus para murid ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia, yang mengutus adalah Allah Bapa. Sehingga ketika murid-murid ini hadir di tengah-tengah tempat pelayanannya dan mereka diterima, pada saat itulah tempat itu menerima Yesus Kristus, menerima Allah di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya di dalam proses menerima itu akan ada sesuatu yang berbeda. Ketika para murid hidup di tengah-tengah tempat pelayanannya, akan membawa pola atau ritme hidup yang berbeda daripada sebelum mereka datang. Yang mungkin tadinya orang-orang satu rumah ini ketika sebelum murid-murid ini datang, bangunnya pada siang semua. Tapi ketika mereka kedatangan tamu, yaitu murid-murid utusan Yesus ini datang tinggal di tempat mereka, otomatis mereka bangun lebih awal, lebih pagi. Ya masa tuan rumah bangun lebih siang, harusnya lebih pagi menyiapkan makanan dan minuman. Itulah yang dimaksud, memiliki pola hidup yang berbeda dan tentunya menjadi lebih baik. Disinilah kita, bagaimana ternyata kita yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat harusnya memiliki pola hidup yang berbeda. Pola hidup yang berbeda dimaksudkan adalah kita yang dahulu senang sekali bergulat atau berdekatan dengan perbuatan-perbuatan dosa, berubah menjadi memilih untuk meninggalkannya dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih mencerminkan kasih, pengampunan, dan anugerah dari Allah. Berbeda, bukan yang tadinya kita begitu
cuek, begitu mudah membenci orang, ketika ditegur kita mudah tersinggung, atau mudah marah lalu sibuk membicarakan orang yang membuat kita sakit hati ini, berubah menjadi pribadi yang lebih penuh dengan kasih. Belajar juga memahami ternyata ketika ditegur, saya itu memang karena ada salahnya. Belajar mengintrospeksi, lalu kemudian, oh iya, tidak salah saya ditegur. Maka saya mau juga memaafkan dia yang sudah mengingatkan saya, yang sudah menegur saya. Belajar tentang pengampunan. Yang tadinya kita hidup sibuk dengan diri kita sendiri, lalu belajar melihat lingkungan kita itu butuh pertolongan. Lingkungan kita itu butuh uluran tangan cinta kasih dari Allah. Maka kita belajar untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita yang dahulu hidup berkutat dengan dunia dosa. Ketika telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita haruslah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berani untuk menunjukkan kasih pengampunan dan anugerah dari Allah di tengah-tengah lingkungan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita telah menerima Yesus, menerima firman yang kita dengarkan, lalu mengubah kehidupan kita dari yang dahulu, yang lama, lalu berubah menjadi pribadi yang telah dibebaskan dari hukuman maut, menghargai anugerah dari Tuhan yaitu hidup ini, kita merasakan upah yang begitu besar, yaitu pemeliharaan Allah. Namun perlu kita ingat, di dalam memahami pemeliharaan Allah ini, bukanlah dalam keadaan enak yang selalu kita harapkan yang menjadi bentuk pemeliharaan Allah. Melainkan dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan suka ataupun duka. Disitulah pemeliharaan Allah itu tetap ada, asal kita tetap percaya kepadanya. Di dalam kondisi sampai dengan tengah tahun pada saat ini, hal yang sering menjadi pergumulan kita adalah, bisa nggak ya saya besok masih tetap bisa makan? Kira-kira mungkin nggak ya saya bisa membayar uang sekolah anak-anak saya? Kira-kira saya masih ada nggak ya dana untuk anak-anak saya kuliah? Padahal kondisi saya saat ini, saya telah di PHK, saya tidak lagi memiliki simpanan atau simpanan saya semakin tipis, istri saya atau suami saya sedang sakit, tidak bisa ikut campur bagian untuk bekerja. Disitulah sebenarnya kita bukan harus terfokus pada kekhawatiran kita, tetapi fokuslah kepada apa yang telah kita miliki. Kita mau belajar untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur atas hari-hari yang kita lalui, bersyukur atas hal-hal kecil dan sederhana, disitulah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang setia dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang Allah berikan adalah sebuah anugerah di mana kehidupan kita telah dimerdekakan dari hukuman atas dosa yang kita lakukan. Karena itu, sudah sepatutnya lah kita hidup berdasarkan kasih karunia. Hidup berdasarkan kasih karunia berarti memilih untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran dan mewartakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sebagai gereja, sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus berusaha meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang akrab dengan dosa dan memilih hidup kudus di hadapan Allah. Setengah perjalanan di tahun 2020 sudah kita lewati, dan setengah lagi akan segera kita lalui. Mungkin tahun ini tidak menjadi tahun yang mudah untuk dijalani oleh Anda ataupun saya. Bahkan seluruh dunia pun tidak dalam keadaan yang mudah. Namun mari bersama kita mengambil waktu sejenak, melihat kembali ke belakang. Setiap peristiwa yang kita lalui, apakah seluruhnya menjadi masa yang paling buruk?
Adakah hal yang bisa kita syukuri? Yang terkecil sekalipun? Mungkin kita bisa mulai dari nafas hidup kita yang masih ada sampai dengan saat ini. Lalu perlahan kita mulai lihat, oh mata saya masih bisa untuk dipakai melihat. Oh telinga saya masih bisa dipakai untuk mendengar. Oh saya masih bisa mendengar kicau burung. Saya masih bisa merasakan nikmatnya air putih yang boleh saya minum. Dan masih banyak hal lainnya. Bila kita bisa melihat setiap hal-hal yang dapat kita syukuri, ceritakanlah segala anugerah dari Tuhan itu kepada semua orang. Sampaikanlah kepada mereka apa yang kita terima, yang merupakan kebaikan dari Tuhan, yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Ceritakanlah tentang pemeliharaannya dalam kehidupan Anda, sehingga semua orang dapat mengenal kebaikannya. Jadikanlah diri Anda juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pemelihara kehidupan orang-orang di tengah dunia ini. Jangan pernah lupakan Tuhan, sebab Dialah yang memberkati, Dialah yang memelihara, Dia yang menjaga, dan juga selalu mengasihi kita. Apapun yang kita alami pada masa yang lalu dan yang akan datang, percayalah bahwa ketika kita setia kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan ini, Ia pun akan terus memberkati kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita akan mampu bayangkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama saudara
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengambil waktu kita untuk bersatu di dalam doa. Marilah kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami hari ini boleh datang beribadah kepadamu. Ya Bapa, di dalam keseharian kami, di dalam kesibukan kami, aktivitas yang sudah kembali kami lakukan, kami memilih saat ini untuk datang kembali berehat, mendengarkan firman Tuhan, memuji namamu dan memuliakan namamu. Walaupun mungkin kami tetap beribadah di rumah saja. Namun Bapa, kami mau bersyukur atas kesempatan ini, karena tidak semua orang dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, menaikkan syafaat kami untuk keadaan dunia ini, khususnya Indonesia, di mana kami bersama berjuang untuk memulihkan keadaan di dalam melawan COVID-19. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Engkau adalah yang berkuasa atas kehidupan kami. Namun Engkau memberikan kami tanggung jawab untuk kami dapat mengelola kehidupan ini dengan baik. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami dapat melakukan segala bentuk tanggung jawab kami dengan berpegang kepada hormat dan rasa takut kami kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar adalah hidup yang Tuhan sertai, hidup yang Tuhan pelihara. Maka sudah seharusnya kami juga berusaha agar hidup kami juga terus dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa. Kami sebagai umat-Mu yang tinggal di tengah-tengah Indonesia, kami ingin menjadi pribadi yang hadir untuk menolong pemerintah di dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami, agar kami diberikan hikmat untuk menjadi taat, agar kami diberikan hikmat untuk mengontrol hawa nafsu kami untuk pergi keluar, pergi ke mal atau melakukan aktivitas di luar yang sekiranya dapat menjadi pemicu akan penyebaran dari virus COVID-19. Tuhan tolong agar kami tidak begitu cuek terhadap keadaan pada masa kini, melainkan berjuang agar semua boleh kembali baik. Kami berdoa untuk para tim medis, untuk mereka yang bekerja, menolong semua yang saat ini sedang sakit, baik karena terpapar COVID-19 atau demam berdarah, tipes, campak, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan mereka harus menjalani proses perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh menolong mereka, para tim medis yang berjerih lelah, meninggalkan keluarga di rumah untuk bekerja lebih optimal di rumah sakit. Jaga dan sertai mereka selalu Tuhan, agar mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam membawa pemulihan dalam dunia kesehatan. Kami juga mengingat akan saudara-saudara terkasih kami, mereka yang berdoa memohon pemulihan kondisi mereka, mereka yang saat ini sedang berjuang di dalam masa perawatan kesehatan mereka. Kami mengingat untuk Opa Yopi de Fretes, untuk Dr. Aurelia, Bapak Budiman Gultom, Opa Edi Mulyono, Bapak Evert Pelnkahu, untuk setiap saudara-saudara kami yang
berada bersama dengan kami, atau mereka yang harus menjalani di tempat yang berjauhan daripada kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka boleh sehat kembali. Kami bersyukur atas orang-orang yang saat ini boleh merayakan akan kesembuhan yang mereka rasakan. Kiranya mereka boleh memakai kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Berkatilah ya Bapa, agar kesehatan mereka boleh dipakai untuk menjadi pewarta kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu GKI Jati Asih. Di dalam masa pandemi saat ini, kami harus terus mengingat identitas kami, keberadaan kami, di mana kami dipanggil untuk membawa pemulihan, menjadi pewarta kabar baik. Kiranya Engkau mampukan kami agar kami menjadi sebuah persekutuan tubuh Kristus yang aktif, yang hidup untuk menjadi berkat. Kiranya juga walaupun kami dari rumah saja, kami tetap boleh menjadi sebuah gereja yang hadir untuk menolong mereka yang kesusahan, hadir untuk mereka yang membutuhkan pertolongan saat berduka ataupun saat sakit. Ya Bapa, ampunilah kami jikalau kondisi kami di dalam persekutuan ini masih sibuk mementingkan diri sendiri. Kiranya kami boleh meneladan kepada Kristus, bagaimana hidup haruslah bermakna untuk sesama, saling melayani, dan berlomba-lomba untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan kompleks GKI Jati Asih yang mungkin saat ini harus tertunda dikarenakan pandemi yang sedang terjadi. Namun kami tidak patah semangat Tuhan, kiranya kami boleh memohon di dalam doa ini, agar rencana kami, cita-cita kami untuk memperbaiki kompleks GKI Jati Asih ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah setiap kami Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan, untuk dapat turut mengambil aktif bagian kami dalam proses pembangunan ini, dalam bentuk dana, dalam bentuk perawatan, atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh GKI Jati Asih. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkatilah kami ketika kami berada di rumah, kiranya kami boleh hidup terus saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Anak-anak kami di dalam dunia pendidikan mereka, kiranya juga Tuhan berkati. Walaupun mereka harus melakukan wisuda secara daring dan dari rumah saja, Tuhan kiranya berkati agar mereka tidak patah semangat dan boleh menjadi pemacu akan masa depan mereka yang lebih baik. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh memperoleh cita-cita yang mereka doakan. Berkatilah kesehatan mereka, agar mereka selalu terlindung dalam keadaan baik. Dan inilah ya Bapa doa kami, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan doa yang boleh kami panjatkan. Sembari kami juga mengingat akan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Persembahan pada saat ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Suka
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyebarkan damai sejahtera-Mu di muka bumi. Untuk tangan-tangan yang sudah memberikan, berkatilah mereka Tuhan. Juga untuk tangan-tangan yang mengelola, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar boleh memanfaatkan dan menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan hidup kami dan seluruh keberadaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menangguhkan, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi kita pada masa ini bukanlah hal yang mudah untuk terus mengingat dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kembalilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap percayalah kepada Dia, Sang Pemelihara kehidupan ini. Dan maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, mengukuhkan dan mengokohkan imanmu. Dialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.